Bismillahirrahmanirrahim. Niat dapat pahala dari yang penting, baik dengan konser solawatan, malah berujung baku hantam. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ibadah. Apakah tujuan dari ibadah yang kita lakukan? Lalu, apakah pengaruh dari ibadah yang sudah kita lakukan, sobat-sobat? Yang paling utama dan pertama, ibadah yang kita lakukan akan menjadikan kita orang yang baik, sobat-sobat. Karena dalam melakukan ibadah, kita harus khusyuk dan hudu. Khusyuk itu tenang, fokus. Sedangkan hudu itu merendahkan diri kepada Allah. Sobat-sobat. Tetapi, ada lagi yang harus dipenuhi dalam hal melakukan ibadah, yaitu tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi. Tidak boleh melakukan ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara qauli, fi'li, dan takriri. Nah, maka dari itu, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, Nabi kita selalu mewanti-wanti, mengingatkan ketika beliau berkhutbah di sholat Jumat. Selalu beliau ingatkan dengan sabdanya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Namun, sobat-sobat, ada yang berkilah, ada yang berargumentasi bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Katanya ada bid'ah yang hasanah. Karena keyakinan seperti ini, dan karena membeu kepada ulamanya, akhirnya mereka membuat ibadah-ibadah yang baru. Ibadah-ibadah yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan itu baik. Dengan alasan bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap yang baru adalah sesat. Nabi tidak memberikan pengecualian. Nah, kenapa? Ya karena yang Nabi sampaikan adalah masalah ibadah. Bukan masalah dunia.
dalam masalah ibadah, ya, maka kita tidak boleh tidak harus, ya, mengikuti sunnah Rasulullah. Lalu apa akibatnya kalau kita melakukan amalan yang menyelisihi Rasulullah? Karena beranggapan ada bid'ah hasanah, beranggapan baik. Nah, ini yang terjadi, sobat-sobat. Ya, sholawat itu memang dianjurkan oleh Allah. Salah satu ibadah bersolawat kepada Nabi. Akan tetapi, ketika sholawat ini sudah dimodifikasi, sudah dibuat-buat yang menyelisihi sholawat yang disunahkan oleh Rasulullah, seperti yang selalu sholawat ini kita baca ketika kita sholat, ya, di tasahud awal maupun tasahud akhir. Inilah sholawat yang disunahkan. Nah, berikut ini sobat-sobat akan menyaksikan bagaimana sholawat yang ibadah, tetapi karena dimodifikasi, karena dibuat-buat, karena ditambah-tambah, yang terjadi justru sebaliknya dari yang didapat, ya, ketika kita melaksanakan ibadah. Bukannya dijalankan dengan khusyuk, malah dijalankan dengan berjingkrak-jingkrak. Ya, tak ubahnya seperti konser musik. Dan yang lebih parah lagi, terjadi tawuran, sobat-sobat. Mana mungkin ibadah, ya, mengakibatkan tawuran? Berarti kan tujuan ibadahnya itu salah. Dan cara melakukannya juga ternyata salah. Karena ibadah itu kan harus dilakukan dengan khusyuk dan khudu. Tapi apa yang terjadi? Di cuplikan video berikut ini, mereka bersolawat dengan berjingkrak-jingkrak, sobat-sobat. Ya. Nah, ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Konser solawatan yang berujung tawuran. Herman, ada-ada saja niat dapat pahala dari yang penting. Baik dengan konser solawatan, malah berujung baku hantam. Inilah efek musik Islami. Padahal jika mau dapat pahala dengan solawat, cukup baca dengan khusyuk solawat Allahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Hadits Hasan, riwayat Ahmad. Jadi pilih mana solawat yang dilakukan saat tahiyat, bukan malah loncat-loncat. Sungguh, perilaku tersebut adalah sebuah kehinaan. Maka benar kata Rasulullah SAW, duduk khusyuk penuh penghayatan atau solawat dengan jingkrak-jingkrakan. Nah, itulah sobat-sobat. Ya, ini bukti, ya, bahwa ibadah yang ditambah-tambah, ibadah yang dibuat-buat, ibadah yang menyelisihi sunnah Rasulullah, ya, mengakibatkan sebaliknya daripada yang diinginkan oleh sebuah ibadah. Nah, maka wajar Nabi mengancam, ya, yang melakukan kebid'ahan
ancamannya neraka. Karena ya, bid'ah itu, amalan bid'ah itu adalah kesesatan, sobat-sobat. Jadi tidak bisa kita melakukan ibadah, membuat ibadah hanya karena baik. Ya, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Tentu saja dalam hubungannya dengan ibadah. Masalah dunia itu asalnya mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Sedangkan masalah ibadah asalnya terlarang. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau ada sunnah dari Rasulullah. Apakah bukti ini, fakta ini belum juga menyadarkan para pelaku bid'ah bahwa amalan yang mereka lakukan di luar dari sunnah Rasulullah, bahwa amalan yang mereka lakukan jauh dari nilai-nilai ibadah. Ya, karena itu wajar saja setan lebih menyukai kebid'ahan daripada perbuatan maksiat. Karena pelaku bid'ah tidak menyadari sudah melakukan kesesatan. Ya, dan semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Sekali lagi sobat-sobat, ibadah tidak hanya berdasarkan baik, tetapi ya harus juga, ya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.